Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat walafiat dimanapun berada. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Dr. Hajah Yeti Haryati MPD. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kehidupan. Jikalau kita mampu menghitung nikmat tersebut, entah bagaimana kita bersyukur. Kita jadikan ranting kayu di bumi ini sebagai pena, lautan sebagai tintanya, kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita kirimkan buat junjungan umat Islam sedunia, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini bukan untuk berceramah, bukan untuk bercerita omong kosong, tapi di sini saya berdiri ingin mengajak teman-teman semua merangkul, memotivasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk membentuk pribadi manusia menjadi lebih baik. Pendidikan bukan hanya berbicara tentang belajar, pengetahuan, tapi pendidikan juga berbicara tentang bagaimana kita bertindak setelah kita mengetahui apa yang sebelumnya kita tidak ketahui. Dengan demikian, hal tersebut dapat membentuk generasi muda yang unggul, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Jack Ma, seorang pendiri Alibaba dalam forum OECD, The Organization for Economy, Cooperation and Development, menyampaikan kekhawatirannya. Dunia berubah begitu cepat, tetapi tidak dengan pendidikan. Dalam forum tersebut dengan tegas beliau mengatakan, pendidikan itu tidak hanya terfokus kepada kurikulum, tidak hanya terfokus kepada prestasi, tapi beliau menekankan pendidikan itu hendaknya terfokus kepada kecerdasan dan kapasitas siswa dalam mencintai. Di samping kecerdasan emosional dan intelektual, beliau juga mengatakan, otak bisa digantikan oleh mesin, tetapi mesin tidak bisa menggantikan hati. Terkait hal tersebut, terobosan baru merupakan pendukung minat seseorang dalam pendidikan. Karena kenapa? Tidak sedikit orang berpikir bahwa pendidikan itu identik dengan belajar. Padahal jika mereka mengetahui makna pendidikan yang sebenarnya, mereka akan merasakan ketenangan, kedamaian dalam pendidikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena di pendidikan itu kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita dapat bermanfaat bagi orang lain dengan ilmu yang kita ajarkan tersebut. Kita dapat membantu sesama. Maka dari itu di sini saya ingin memaparkan sebuah tema, yaitu kecerdasan bukan penentu kesuksesan. Cerdas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001 yaitu tajam pikiran. Kenapa disebut demikian? Karena orang yang cerdas itu tidak terpaku kepada teori, tetapi mereka lebih kepada pemahaman konsep. Senjata utama orang yang cerdas adalah logika dan pengetahuan. Sedangkan teori hanyalah hal pendukung. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, orang cerdas itu biasa. Kenapa orang beranggapan seperti itu? Karena mereka tahu kalau orang cerdas itu memiliki IQ yang tinggi. Jadi mereka bisa memahami sesuatu itu dengan cara mereka sendiri. Maka di sini saya menekankan, kecerdasan itu bukan penentu kesuksesan. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang bodoh. Manusia itu lahir ke dunia memiliki kemampuan masing-masing. Mungkin dalam segi pembelajaran mereka tidak mampu, tapi dalam bidang lain kita tidak tahu. Mereka bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. I'malu ma syi'tum. Bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Karena kenapa? Jika kita tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang, kita memaksakannya untuk melakukan hal tersebut, hanyalah sia-sia. Layaknya kita mengalungkan emas kepada babi, tidak ada gunanya. Contohnya, jika seorang guru tidak memiliki skill atau kemampuan dalam mendidik,
maka anak didiknya susah memahami apa yang diajarkan. Tapi seorang guru, jika dia memiliki kemampuan atau skill dalam mendidik, maka anak didiknya mudah memahami apa yang dia ajarkan, sehingga dia membuat anak didiknya mengetahui apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Sehingga di masa yang akan datang, anak didiknya cerdas. Itu merupakan hal yang luar biasa. Teman-teman, sedikit berbagi pengalaman, guru saya pernah mengatakan, kesuksesan seorang guru itu di mana di saat seorang muridnya lebih sukses darinya. Cerdasnya seorang murid itu tidak hanya dengan otak, tapi apabila tidak diiringi dengan akhlak yang baik, itu tidak ada gunanya, maka kesuksesan akan menjauhinya. Pada masa Perang Dunia Pertama, seorang psikolog bernama Dr. Louis Terman melakukan eksperimen di mana beliau mengumpulkan anak-anak Amerika yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan standar IQ minimal 140. Kemudian dengan standar yang beliau tetapkan, terdapat 1487 anak memenuhi syarat tersebut. Kemudian beliau mendedifikasikan hidupnya untuk mengikuti, untuk mempelajari anak-anak tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian, beliau mengakui bahwa anak-anak tersebut memang cerdas. Kemudian beliau menarik kesimpulan bahwa anak-anak tersebut yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Namun faktanya, hal tersebut jauh dari kenyataan. Setelah anak-anak tersebut tumbuh dewasa, tidak sedikit pun dari mereka yang dapat meraih hal yang besar dalam hidupnya. Malahan, 2 orang anak yang dulunya tidak lolos dalam kandidat anak-anak cerdas di Amerika, mereka berhasil meraih Nobel Prize dalam bidang fisika. Dari riset yang beliau lakukan, Dr. Louis Terman menyampaikan kesimpulannya dengan kutipan, kita sudah melihat bahwa intelektual dan pencapaian sama sekali tidak berkaitan. Jadi orang-orang yang cerdas, tapi mereka tidak memiliki akhlak yang baik, itu tidak ada gunanya. Kesuksesan pun tidak akan menghampirinya. Kemudian teman-teman, jika kita memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja, maka kita jangan minder. Yakinkan pada diri kita bahwa kita akan mampu meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Teman-teman semua, siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Ilmuwan yang mendunia. Mungkin ketika saya mengatakan ini teman-teman tidak percaya. Albert Einstein berbicara saja dia baru bisa ketika usia 4 tahun. Bahkan beliau dikira cacat mental. Namun karena kerja kerasnya, karena usahanya, beliau berhasil meraih Nobel Prize dalam bidang fisika. Jadi intinya teman-teman, kesuksesan itu bisa kita raih dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pertama, janganlah kita minder dengan kemampuan yang kita miliki. Di satu bidang kita tidak mampu melakukannya, tapi di bidang lain belum tentu kita tidak bisa. Yang kedua, orang-orang yang cerdas jika tidak memiliki akhlak yang baik itu tidak ada gunanya. Yang ketiga, belajarlah dari tokoh-tokoh terdahulu, ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kegagalan, berbagai macam rintangan, tapi mereka mampu melewati itu semua, kemudian mereka meraih kesuksesan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.